intens investigasi. Polemik antara Pinkan Mambo dan putrinya Michelle Ashley sampai detik ini masih terus bergulir panas. Pasca tudingan bahwa dirinya tidak membela sang putri ketika menjadi korban dari suaminya sendiri, Pinkan kini juga dituding berbohong soal sekolah Michelle. Ia bahkan juga disebut-sebut pernah menelantarkan para buah hatinya. Lantas, seperti apa tanggapan dari seorang Pinkan Mambo atas banyaknya tudingan miring yang datang dari putrinya sendiri tersebut? Seberapa berat dan besarnya perjuangan Pinkan untuk menghidupi anak-anaknya? Seolah tak ada henti-hentinya saling membongkar aib satu sama lain. Lantas seperti apa kekecewaan yang dirasakan oleh Pinkan maupun sang putri, sehingga membuat hubungan mereka masih terus dalam keadaan panas? Lalu bagaimana pula pandangan pemuka agama terkait konflik antara orang tua dan anak yang tidak ada habisnya, bahkan saling mengumbar aib satu sama lainnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, hubungan antara Pinkan Mambo dan putrinya hingga kini tampaknya masih belum juga menemukan titik perdamaian. Setelah pengakuan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari papa tirinya, sang putri dari Pinkan Mambo kembali mengungkap hal mengejutkan. Yakni bahwa dirinya hanya lulusan sekolah dasar, bukan seperti yang selama ini Pinkan katakan. Hal tersebut dilakukan oleh Michelle lantaran demi menjaga nama baik sang mama. Ia mengaku berbohong ke banyak orang kalau dirinya bersekolah di rumah alias homeschooling. Sebelumnya aku bilang, pernyatakan kan, ya aku homeschooling, aku gini. Karena aku nggak mau menjatuhkan mami. Hubungan aku sama mami belum ada kontakan lagi, dan aku udah dengar beberapa beritakan tentang dia yang yang mengomongkan aku tentang ya gitu-gitu, dan ada sedikit kecewanya. Karena di sini kan poin aku tuh bukan untuk menjatuhkan mami kan. Dan aku di sini nggak ada menjelaskan sama sekali, tapi perbedaannya sama mami yang dia omongkan itu termasuk kayak ada menjelaskan. Pernyataan sang putri dari Pinkan Mambo tak pelak kembali menuai kehebohan di tengah publik. Namun terkait hal tersebut, Pinkan pun akhirnya angkat bicara. Dengan tegas ia membantah semua perkataan yang dilontarkan oleh sang putri. Menurutnya, ia selalu menyekolahkan Michelle, bahkan mencari tempat pendidikan yang dapat membuatnya nyaman. Karenanya, Pinkan selalu merasa sedih lantaran Michelle kerap kali dibully oleh orang-orang di sekitarnya, hingga akhirnya homeschooling pun menjadi pilihan. Michelle itu sekolah, yang Michelle bilang itu cuma sampai SD itu salah. Bahwa itu adalah sekolah sampai sekolah terus. Cuma kan bisa kan homeschooling, jadi mungkin jenjangnya kan langsung paket A, paket B, paket C, jadi kayak gitu homeschooling. Berarti homeschooling ya? Iya homeschooling, karena kan bisa dari Amerika. Jadi kalau di sini mau cari kelas 3-nya gitu kan kadang-kadang dia harus tinggal kelas kayak gitu, karena aku berpindah negara-negara gitu. Jadi kalau waktu dari Indo ke sana harus jedanya tuh kadang-kadang turun kelas. Jadi di Amerika
kadang di fight lagi ya gitu-gitu, jadi sering pindah-pindah kota. Maka dari itu homeschooling, sedih ngelihat Michelle di satu sekolahan. Sekolahan itu kayak kurang enak gitu, anak aku sedih gitu, jadi aku keluarin dari sekolah itu, pindahin ke sekolah lainnya. Jadi aku terlalu suka baperan kalau misalnya anakku dalam keadaan sedih gitu. Aku kadang-kadang aku pindahin sekolahnya gitu, karena aku nggak mau anakku sedih gitu. Jadi aku kasih sekolah yang bikin dia happy. Yang lebih mengejutkannya lagi, pemirsa, intens investigasi oleh sang putri. Pinkan pun dituding tidak membela dirinya saat bermasalah dengan sang papa tiri. Menurutnya, Pinkan justru berkumpul bersama pengacara-pengacara suaminya kala itu, bahkan memberikan pembelaan kepada si pelaku. Lagi-lagi, Pinkan pun membantahnya dengan tegas. Sebagai ibu, ia justru membela mati-matian sang putri, hingga akhirnya suaminya dijebloskan ke penjara. Bagi Pinkan, semua perjuangan ia lakukan hanya demi Michelle dan para buah hatinya yang lain. Serba saya, jadinya serba saya. Jangan bunuh karakter saya, teman-teman. Yang ini yang masalah nih, dengan siapa permasalahannya, bukan ke Pinkan Mambo. Ini nggak ada urusannya sama Pinkan Mambo. Pinkan Mambo ini justru yang membuat BAP sehingga suami saya sudah ditahan. Nah itu saya bisa dibuka aja, tanya ke Tangerang BAP-nya, Pinkan Mambo membela siapa? Membela anak saya. Intinya saya tidak ada mendukung. Saya pastinya sangat mendukung anak saya. Hanya saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu betapa saya sayangnya sama anak saya, dan nggak perlu pencitraan saya emang sayang beneran sih gitu. Bahkan mungkin saya juga berdosa sama Tuhan karena saya lebih sayang anak daripada Tuhan kayaknya. Ya segitunya sayang saya sama Tuhan gitu. Sama anak maksudnya. Karena udah banyak buktinya dari dia langsung, dia yang perkatain langsung. Kalau misalnya apa yang aku udah ngomong ke media itu, aku nggak ada bikin-bikin sama sekali, dan semuanya itu fakta. Karena aku dengar dari ucapannya langsung gitu. Aku sendiri yang telepon dia, papa juga jadi saksinya karena pas aku lagi telepon sama dia dan dia bilang dia ngebela dua sisi ataupun kayak si suaminya doang. Itu sehabis kita selesai dari pengadilan, aku langsung telepon dan respon dia pertama itu adalah dia ngebela suaminya 100%. Terus pas aku tanya lagi ternyata dua sisi, tapi itu masih salah kan menurut aku, karena di sini posisinya aku jadi korban dan itu jadi beneran, dan aku yang ngalamin dan papa yang ngeliat karena papa yang nyamperin ke kamar. Terus papa lihat aku nangis dan dia comfort aku. Bertubi-tubi Pinkan Mambo menerima tudingan dari banyak orang. Selain soal sekolah hingga tidak membela putrinya dalam kasusnya, ia bahkan disebut-sebut pernah menelantarkan anak-anaknya. Hal itu pun langsung dibantah dengan tegas oleh Pinkan. Menurutnya selama ini justru hanya dirinya lah yang berjuang, bahkan sampai babak belur. Sedangkan tak ada orang lain yang peduli kepada dirinya. Semua itu dilakukannya hanya demi kelangsungan hidup para buah hati tercinta, termasuk Michelle. Oh, nggak mungkin banget dong telantarin anak. Nggak mungkin. Justru yang lain, justru hanya saya yang memberikan makan. Nah itu kebalikannya gitu. Justru hanya saya. Kadang-kadang kita dapat bakpao dari tetangga. Kita numpang loh di rumah temen namanya Ci Acan, makasih udah numpangin kita 4 hari. Michelle juga ditumpangin, kasih kita bakpao, kasih kita koyogi. Ci Acan diberkatin, terus kita nginepin gitu. Bahkan udah nggak mau ngomong salah lagi, intinya nggak ada yang mau jelekin. Anak sayang sama anak, Michelle juga pasti sayang sama saya. Kita dalam keadaan kita susah, semuanya serba susah, hanya saya yang jualan pisang supaya anak saya bisa makan, itu faktanya. Dan nggak ada, saya merasa ada bantuan dari
siapapun gitu. Ya walaupun dibantu kadang-kadang 100.000, 200.000, tapi pernah ada satu titik kita butuh 50.000 itu nggak ada yang bantu. Jadi kita kan harus mikirin susu besok anak, kan itu beli kan, ya beli susu, beli pampers itu kan hari ini kita cari uang. Mungkin teman-teman yang lain uangnya udah banyak, bisa nggak kerja seminggu jalan-jalan. Saya belum bisa, saya masih kerja, harus jualan baju, satu baju untung 5.000 goceng. Ya semua kan ada yang kita bisa ceritain di publik, ada yang nggak bisa kita ceritain di publik. Jadi juga ini kan tolonglah dibatasi, jangan sampai semua-muanya harus tahu gitu-gitu. Jadi intinya anak saya itu di dalam sekolah. Aku juga bangga Mami bisa berusaha itu untuk ngebesarin aku dan biayain semua biaya yang dia udah bayarin dan udah ngebesarin 5 anak sendiri. Untuk beberapa berita yang kayak ya aku yang minta inilah, minta itu sebenarnya kurang tepat sih, karena aku juga orangnya gak enakan untuk minta apa-apa. Dan juga ya kebanyakan Mami yang inisiatif untuk ya sayang mau jajan nggak, apa nggak gitu. Tapi kalau dari aku sendiri nggak pernah seenak kepala gitu, karena aku juga nggak pernah minta hal yang kemungkinan terlalu banyak atau yang terlalu hitungannya kayak seenak aku gitu. Jadi aku kurang bisa setuju dengan perkataan Mami. Seolah tak ada henti-hentinya saling membongkar aib satu sama lain. Lantas seperti apa kekecewaan yang dirasakan oleh Pinkan maupun Michelle sehingga membuat hubungan mereka masih terus dalam keadaan panas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, gue Randy Martin. Happy birthday, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga Intens bisa selalu menyajikan info-info seputar selebriti yang akurat dan kece-kece buat para penontonnya. Happy birthday! Seolah tak ada habisnya, baik Pinkan Mambo dan Michelle Ashley saling melemparkan argumen yang berujung permasalahan di keluarga mereka terbongkar di hadapan publik. Michelle bahkan sempat merasa kecewa dan heran mengapa mamanya sendiri seolah menjelekkan dirinya. Salah satunya seperti beberapa waktu lalu, Pinkan menyebut putrinya itu susah diatur, bahkan kerap kali dugem sejak tak lagi tinggal bersama dirinya. Namun hal tersebut dibantah tegas oleh Michelle. Ia mengatakan justru dirinya dugem karena diajak oleh mamanya sendiri. Ia juga menegaskan bahwa saat ini dirinya memang tinggal bersama sang papa, bukan keluyuran antah berantah. Aku keluar dari rumah, jadi dia pikir aku kemana-mana, tapi sebenarnya itu aku ke papa. Aku papa dan tinggal sama papa. Waktu itu lagi di Bandung, terus sekarang karena ada lagi urusan di Jakarta, papa lagi udah urusan di Bandung, tapi sebenarnya kita tinggalnya di Bali. Dan dugem, kalau tentang dugem itu kadang mami sendiri yang ngajak aku untuk pergi ke sana sini. Shell, ikut yuk, mami lagi ada acara pesta dugem di sini gitu. Jadi yaudah aku ikut, tapi kan balik lagi aku nggak ngerti kenapa mami bisa ngomong kayak gitu, dan aku juga nggak mau menjelekkan karena bagaimanapun dia masih tetap ibuku. Ya itu 1000% Michelle yang membalikkan fakta. Michelle kan udah di Bali sama papanya kan, waktu dari kemarin masalah ini suamiku ditahan, Michelle kan di Bali sama papanya. Nah sejak di Bali, sejak nggak bersama aku kan, sejak masalah ini Michelle kan diambil papanya. Sejak sama papanya Michelle udah dugem. Nah terus kan baru kembali ke aku karena aku jual mobil, terus aku jemput Michelle. Nah Michelle balik ke rumahku, aku beliin lah apa yang dia mau dengan jual tas 100 tas, nggak apa-apa, yang penting Michelle bahagia. Nah sejak
Jadi dari dulu itu dari Bali, Michelle juga udah dugem. Jadi ketemu saya kan terakhir, saya kan paling terakhir ketemu Michelle. Jadi makanya Michelle ke rumah aku, Michelle kan pengennya ngafe. Nah, bukan dugem, teman-temannya bukan negatif. Maksudnya Michelle tuh anak muda kan pengen ngafe, mamanya itu jualan tas terus. Jadinya Michelle bosen kalau di rumah. Makanya Michelle bosen kalau di rumah, cuma di rumah terus. Makanya Michelle bilang, ayo mau ke kafe gitu. Mami nggak biarkan kamu sendiri, kan dia perawan. Nggak biarkan kamu sendiri dan tidak boleh menginap di rumah orang. Mami harus jaga dia. Ayo dogemnya sama Mami gitu maksudnya. Justru Michelle duluan, makanya aku temenin, bukan Mami yang ngajarin. Di satu sisi, Pinkan Mambo pun merasa kecewa mengapa putrinya sendiri tega berbicara bahwa seolah dirinya merupakan ibu yang tidak mempedulikan dirinya. Hingga akhirnya, ia pun mendapat begitu banyak hujatan dari warganet, bahkan kerap membuatnya menangis. Namun, di balik semua permasalahan yang kini dihadapi, Pinkan mengaku bahwa tidak ada maksud dirinya untuk berbicara jelek tentang Michelle. Ia hanya ingin memberikan klarifikasi bahwa selama ini dirinya selalu berusaha menjadi ibu yang baik. Begitu pula Michelle yang menegaskan bahwa ia tidak ingin menjatuhkan sang mama. Dirinya berbicara di depan publik sebagai korban atas segala pengalaman pahit yang pernah dialaminya. Michelle ya jelekin aku di publik, maksudnya aku nggak agak terganggu lah. Aku udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk, kayak gitu. Ini aku semuanya loh teman-teman. Aku semuanya. Nah sekarang aku juga yang dihakimi. Sempat kecewa, tapi aku udah berusaha untuk kasih dia kesempatan beberapa kali lagi dan lagi. Jujur aku nggak pernah nonton karena aku nggak kuat nontonnya. Jadi jujur aku semua podcastnya anak aku tuh sumpah aku tuh nggak pernah nonton, dan juga setiap komen netizen juga nggak pernah aku sentuh. Jadi kalau aku jauh-jauh dari komen netizen. Kecuali tolonglah jangan ada julitin saya, tidak ada yang salah. Michelle juga kan anak kecil yang lagi sedih gitu. Jadi aku rasa hanya miskomunikasi, dan aku juga nggak akan menjelekkan Michelle juga. Lalu, bagaimana pula pandangan pemuka agama terkait konflik antara orang tua dan anak yang tidak ada habisnya, bahkan saling mengumbar aib satu sama lainnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Felix Angelista. Saya Mano Sasarhito. Kita mau ngucapin Happy Birthday buat Intens yang ke-4 tahun. Mantap. Seolah tak ada habisnya. Itulah yang tergambarkan dari hubungan Pinkan dan MA dengan berbagai argumen yang selama ini mereka berikan di hadapan publik. Bukannya semakin membaik, namun satu persatu masalah keluarga mereka atau aib menjadi terungkap. Publik pun bertanya-tanya, mengapa Pinkan tidak mencoba menyelesaikan semua perseteruan dengan Michelle secara internal sebelum semuanya menjadi lebih gaduh. Lantas, seperti apa tanggapan pemuka agama terkait konflik antara ibu dan anak yang bahkan sampai mengumbar aib ke publik? Dan bagaimana pula solusi terbaik bagi Pinkan dan Michelle untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terjadi lagi perselisihan antara orang tua dan anak, apalagi seorang pesohor selebritis yang sangat ternama. Nah, ini mirisnya apa? Karena selebritis ini memiliki banyak pengikut, nanti dianggap ini hal yang biasa saja, berulang-ulang, ya. Nah, apalagi sampai mengumbar aib. Dengan yang bukan hubungan darah saja kita dilarang membuka aib. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat kelak. Apalagi ibu dan anak, bukan hanya menutup aib ya, di hadapan publik,
tapi juga harus saling melindungi. Kan ada dosa masa lalu. Ya. Nah ini juga tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Jadi kita jangan merasa benar, kita saling muhasabah, kita saling introspeksi, dan bicara dari hati ke hati. Nggak ada yang tulus menyayangi kita kecuali ibu. Nah, dan seorang anak pun nggak pernah akan menemukan sukses kalau dia tidak berbakti kepada orang tua, apalagi ibu. Hati-hati di sini. Nah, tapi seorang ibu juga harus muhasabah juga, introspeksi. Al-Quran sebagai buku petunjuk kita, pedoman hidup kita, menganjurkan anak itu jangankan membuka aib, ya, mengucapkan wala taqul lahuma uffin, jangan mengucapin saja nggak boleh sama orang tua, apalagi sampai wala tanharhuma, jangan membentak. Ini sampai kita seolah-olah orang tua itu musuh kita, seolah-olah nggak pernah ada hubungan darah, seolah nggak pernah ada pertalian. Ini zolim sekali, ya. Bagaimana hidup kita akan berkah kalau kita sama orang tua buka front, ya. Orang tua dimusuhin, malah musuh kadang-kadang ditemenin. Ini aneh. Oleh karena itu jangan sampai kejadian ini jadi presiden buruk, ya. Seolah-olah ini biasa-biasa saja, karena terulang lagi. Dan ini kasusnya hampir sama semua, ya. Dan ini jadi konsumsi publik. Hati-hati, kita cium tangan ibu kita, sejelek apapun itu orang tua kita, atau kalau kita punya salah, kita jangan pernah malu, sungkem, ya. Dan ibu pun jangan merasa kita pernah melahirkan, membesarkan, apalagi seorang ibu yang sampai menelantarkan. Waduh, ini zalim sekali. Ini amanah dari Allah. Jadi kalau kita pernah menelantarkan, tiba-tiba anak kita durhaka, ya ini beda kasus. Kita juga harus introspeksi diri dengan kesalahan masa lalu yang pernah kita perbuat. Tapi terlepas dari itu semua, ayo kita lapang dada, kita saling memaafkan. Inilah hebatnya ajaran Islam. Perjalanan intens investigasi tepat hari ini tak terasa sudah berumur yang ke-4 tahun. Tentu saja selama perjalanan 4 tahun ini, redaksi Intens Investigasi selalu memberikan dan menyajikan informasi yang hangat dan terupdate bagi pemirsa setianya. Kami, redaksi Intens Investigasi, tak mengenal lelah untuk selalu memberikan yang terbaik dari berita-berita selebriti yang menjadi perbincangan hangat di tanah air. Kami berterima kasih atas dukungan dan supportnya dari pemirsa setia Intens Investigasi selama 4 tahun belakangan ini. Ini akan menjadi momen bahagia dan tentu saja menjadi momentum untuk terus berbuat yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi dari kami redaksi Intens Investigasi yang tengah berbahagia atas pencapaian selama 4 tahun belakangan ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga semakin sukses dan terus mengudara.